Kongo, atau Republik Kongo, adalah sebuah negara di Afrika Tengah. Negara ini berbatasan dengan Gabon di barat, Kamerun dan Republik Afrika Tengah di utara, Republik Demokratik Kongo di timur dan selatan, serta Angola di tenggara. Sejarah Kongo. Suku-suku Bantu telah mendiami wilayah Kongo sejak ribuan tahun yang lalu. Pada abad ke-15, wilayah ini menjadi bagian dari Kerajaan Kongo, salah satu kerajaan terbesar di Afrika. Kerajaan Kongo mengalami kemunduran pada abad ke-17 dan ke-18, dan akhirnya dikuasai oleh Portugal pada tahun 1885. Pada tahun 1910, Kongo menjadi bagian dari koloni Prancis Ekuatorial Afrika. Prancis memerintah Kongo dengan tangan besi, dan mengeksploitasi sumber daya alamnya secara berlebihan. Kongo memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 15 Agustus 1960. Sejak itu, Kongo telah mengalami beberapa kali kudeta dan konflik politik. Kongo memiliki budaya yang beragam, yang dipengaruhi oleh berbagai suku dan kelompok etnis yang mendiaminya. Budaya Kongo dicirikan oleh musik, tarian, dan kerajinan tangan yang unik. Musik adalah bagian penting dari budaya Kongo. Musik Kongo seringkali menggunakan alat musik perkusi, seperti drum dan gong. Musik Kongo juga seringkali dikaitkan dengan ritual dan upacara keagamaan. Tarian juga merupakan bagian penting dari budaya Kongo. Tarian Kongo seringkali menggambarkan kehidupan sehari-hari, seperti pertanian, perburuan, dan pernikahan. Kerajinan tangan Kongo juga sangat beragam, mulai dari patung kayu dan tembikar hingga tekstil dan perhiasan. Pesona alam Kongo. Kongo memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk hutan hujan, sabana, dan sungai. Hutan hujan Kongo adalah salah satu hutan hujan terbesar di dunia. Hutan hujan ini merupakan habitat bagi berbagai macam flora dan fauna, termasuk gorila gunung dan simpanse. Sungai Kongo adalah sungai terpanjang kedua di Afrika. Sungai ini merupakan jalur transportasi penting bagi penduduk Kongo. Kongo adalah negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam. Negara ini memiliki potensi untuk menjadi salah satu tujuan wisata yang populer di Afrika. Berikut adalah beberapa tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi di Kongo. Taman Nasional Salonga, taman nasional terbesar di Afrika Tengah, yang merupakan habitat bagi berbagai macam flora dan fauna, termasuk gorila gunung dan simpanse. Taman Nasional Odzala-Kokowa, taman nasional yang terletak di hutan hujan Kongo, yang merupakan habitat bagi berbagai macam satwa liar, termasuk gajah, badak, dan buaya. Pulau Loango, pulau yang terletak di lepas pantai Kongo, yang merupakan habitat bagi berbagai macam burung dan satwa laut. Kota Brazzaville, ibu kota Kongo, yang memiliki berbagai macam atraksi wisata, termasuk museum, kebun binatang, dan taman. Kota Pointe-Noire, kota terbesar kedua di Kongo, yang memiliki pantai yang indah dan berbagai macam restoran dan bar. Kongo adalah negara yang kaya akan budaya, yang dipengaruhi oleh berbagai suku dan kelompok etnis. Beberapa budaya Kongo mungkin dianggap aneh oleh orang-orang dari budaya yang berbeda. Berikut adalah beberapa budaya aneh di Kongo. Tradisi kepala kerucut. Tradisi kepala kerucut telah ada di suku Mangbetu selama berabad-abad. Tradisi ini dimulai dengan mengikat kepala bayi dengan papan atau benda keras lainnya saat masih bayi. Hal ini dilakukan untuk mencegah pertumbuhan tulang tengkorak di bagian depan kepala. Seiring pertumbuhan bayi, kepala mereka akan menjadi lebih panjang dan ramping. Tradisi kepala kerucut dianggap sebagai tanda kecantikan di suku Mangbetu. Wanita dengan kepala kerucut dianggap lebih menarik dan menarik. Pernikahan poligami. Poligami adalah praktik pernikahan dengan lebih dari satu pasangan. Praktik ini umum di beberapa suku di Kongo, terutama di suku-suku yang berada di pedesaan. Ada beberapa alasan mengapa poligami masih dipraktekkan di Kongo. Salah satu alasannya adalah untuk meningkatkan jumlah anak. Suku-suku di pedesaan Kongo seringkali bergantung pada anak-anak untuk membantu pekerjaan di pertanian. Alasan lain adalah untuk menunjukkan status sosial. Pria yang memiliki banyak istri dianggap lebih kaya dan berkuasa. Upacara kematian. Upacara kematian di Kongo seringkali berlangsung selama beberapa hari atau bahkan minggu. Upacara ini biasanya melibatkan tarian, musik, dan makan-makan. Upacara kematian di Kongo bertujuan untuk menghormati almarhum dan membantunya untuk berpindah ke alam baka. Sihir dan perdukunan.
Sihir dan perdukunan masih merupakan bagian penting dari budaya Kongo. Banyak orang Kongo percaya pada kekuatan sihir dan dukun. Sihir dan perdukunan sering digunakan untuk tujuan baik, seperti untuk menyembuhkan penyakit atau untuk melindungi diri dari roh jahat. Namun, sihir dan perdukunan juga sering digunakan untuk tujuan jahat, seperti untuk menyakiti orang lain atau untuk meramal masa depan. Voodoo di Kongo. Kepercayaan dan praktik Voodoo di Kongo mirip dengan Voodoo yang dipraktikkan di Haiti dan negara-negara Karibia lainnya. Voodoo Kongo didasarkan pada kepercayaan pada roh-roh yang dikenal sebagai Loa. Loa adalah makhluk supernatural yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Loa dapat membantu orang untuk menemukan cinta, pekerjaan, atau kesuksesan. Mereka juga dapat membantu orang untuk menyembuhkan penyakit atau untuk melindungi diri dari bahaya. Ritual-ritual Voodoo Kongo seringkali melibatkan musik, tarian, dan pengorbanan hewan. Ritual-ritual ini dilakukan untuk berkomunikasi dengan Loa dan untuk meminta bantuan mereka. Voodoo Kongo juga dicirikan oleh penggunaan benda-benda suci, seperti jimat dan boneka Voodoo. Budaya-budaya aneh di Kongo ini mungkin tidak dipahami oleh orang-orang dari budaya yang berbeda. Namun, budaya-budaya ini merupakan bagian penting dari identitas Kongo. Kehidupan malam di Kongo sangat beragam, tergantung pada lokasi dan budayanya. Di kota-kota besar seperti Kinshasa dan Lubumbashi, kehidupan malamnya sangat semarak, dengan klub malam, bar, dan restoran yang buka hingga larut malam. Di kota-kota kecil dan pedesaan, kehidupan malamnya lebih santai, dengan orang-orang berkumpul untuk mengobrol, mendengarkan musik, dan menari. Berikut adalah beberapa contoh kehidupan malam di Kongo. Kinshasa adalah ibu kota Kongo dan merupakan kota metropolitan yang ramai. Kehidupan malamnya sangat semarak, dengan klub malam, bar, dan restoran yang buka hingga larut malam. Klub malam di Kinshasa sering menampilkan musik live, baik musik tradisional Kongo maupun musik internasional. Bar di Kinshasa juga sering ramai dikunjungi, terutama oleh orang-orang muda. Lubumbashi adalah kota terbesar kedua di Kongo dan merupakan pusat industri dan perdagangan. Kehidupan malamnya juga sangat semarak, dengan klub malam, bar, dan restoran yang buka hingga larut malam. Klub malam di Lubumbashi sering menampilkan musik tarian Afrika, seperti soukous dan rumba. Bar di Lubumbashi juga sering ramai dikunjungi, terutama oleh orang-orang muda. Goma adalah kota yang terletak di tepi Danau Kivu. Kehidupan malamnya lebih santai, dengan orang-orang berkumpul untuk mengobrol, mendengarkan musik, dan menari. Orang-orang di Goma sering berkumpul di bar dan restoran untuk menikmati musik live. Butembo adalah kota yang terletak di timur Kongo. Kehidupan malamnya juga lebih santai, dengan orang-orang berkumpul untuk mengobrol, mendengarkan musik, dan menari. Orang-orang di Butembo sering berkumpul di bar dan restoran untuk menikmati musik live. Kehidupan malam di Kongo juga sering diwarnai dengan budaya tradisional. Di banyak daerah, orang-orang sering berkumpul untuk merayakan festival dan acara tradisional. Festival-festival ini seringkali menampilkan musik, tari, dan pertunjukan tradisional. Berikut adalah beberapa festival dan acara tradisional yang sering diadakan di Kongo. Karnaval de Kinshasa adalah festival karnaval yang diadakan setiap tahun di Kinshasa. Festival ini menampilkan parade, musik, dan tari. Festival Endoto adalah festival musik yang diadakan setiap tahun di Goma. Festival ini menampilkan musik tradisional Kongo dan musik internasional. Festival Rumba adalah festival musik yang diadakan setiap tahun di Lubumbashi. Festival ini menampilkan musik rumba, salah satu genre musik tradisional Kongo yang paling populer. Kehidupan malam di Kongo dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan dan berkesan. Jika Anda berkesempatan untuk mengunjungi Kongo, jangan lupa untuk menjelajahi kehidupan malamnya yang beragam dan semarak.